Rasil TV untuk Islam yang satu. Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan dan akhwat pendengar Radio Silaturahim, bagi yang menyimak di Jabodetabek, di Sukabumi, di Semarang, Banyuwangi, ataupun di Batam dan Pontianak, ataupun yang menyimak lewat live streaming di radiosilaturahim.com, dan juga pemirsa Rasil TV dimanapun berada. Di sore hari ini kita sedang menyimak acara Tausiah Sore bersama Ustadz Ahmad Soleh dengan kajian kitab Riyadhus Shalihin, yang tadi sebelum jeda Ustadz sudah memberikan pemaparan dan kajian tentang mengingat kematian dan memperpendek angan-angan. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa SMS yang masuk Pak Ustadz. Langsung saya bacakan SMS yang pertama dari Bunda Ridho. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah belum tentu memberi yang kita minta, tapi Allah akan memberi apa yang kita butuhkan. Apakah ini benar Pak Ustadz? Apa artinya tidak semua doa kita akan dikabulkan? Jazakallahu khairan atas pertanyaan yang menarik sekali. Apa benar statement yang mengatakan bahwa Allah tidak memberikan yang kita inginkan, tetapi Allah hanya memberikan yang kita butuhkan? Yang demikian itu tentu tidak gegabah kita terima, tetapi juga tidak terburu-buru kita akan menyalahkan, karena ada beberapa hal yang harus dipahami, bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu memberikan yang terbaik. Ini ada paradigma kita, kemudian ada penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali paradigma kita dalam menilai berbeda dengan apa yang Allah berikan. Satu contoh misalnya, bahwa seseorang mendapatkan keberhasilan naik pangkat, kemudian kita katakan bahwa itu sebuah kebaikan. Benar bahwa itu dari sisi dari sisi permukaan itu sebuah kebaikan mestinya. Namun sebagian fakta menunjukkan dengan naiknya pangkat justru dia semakin lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia belum naik pangkat, justru dia semakin dekat kepada Allah. Tapi ketika dia sudah naik pangkat, karena misi dan visi perusahaannya yang harus dia emban, ada kalanya kemudian dia harus berhadapan dengan orang-orang lemah, sehingga ia tidak lagi memperhatikan keberlangsungan hidup orang-orang lemah tadi. Nah, maka tidak bisa kemudian kita, apakah itu sebuah kebaikan bagi kita? Apakah itu yang kita perlukan? Apakah itu yang kita inginkan? Maka yang kita inginkan bisa jadi menjadi sesuatu yang kita perlukan. Yang kita perlukan juga bisa jadi itu akan menjadi sebuah keinginan ketika kita mengetahui makna atau fungsi dari apa yang kita butuhkan itu. Nah, oleh sebab itu, apalagi kalau kita menggunakan paradigma Al-Quran, menggunakan penilaian As-Sunnah, maka itu semua kemudian dihapus dengan sebuah statement bahwa Allah Tabaraka Ta'ala memberikan yang terbaik untuk hambanya. Gitu ya. Jadi ini yang harus kemudian dimaknai oleh kita, karena pemberian Allah yang terbaik seringkali dimaknai berbeda atau dimaknai salah oleh hambanya. Ya, demikian saya kira untuk Ummu Ridho ya yang dapat saya jelaskan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, berikutnya dari Bapak M. Ramli di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, potongan ayat kullun nafsin dha'iqatul maut ada 3 surah Quran, surah Al-Imran, Al-Anbiya dan Al-Ankabut, yang datangnya pasti dirasakan oleh manusia. Tapi kadang-kadang kami lupa sesaat akan kepastian datang kematian. Mohon pencerahan agar kami istiqomah mengingat kematian. Ini sebuah pertanyaan sekaligus statement bahwa tidak semua orang selalu konsisten mengingat kematian.
Ada kalanya dalam masa-masa tertentu dia lupa kepada kematian. Bahkan dia terus mengejar apa yang menjadi keinginannya, gitu kan, atau merupakan cita-citanya, gitu kan, sehingga dia lupa kepada kematian. Orang tetap mengajar bahwa saya setelah tahun sekian begini, misalnya setelah saya belajar 6 tambah 3 tambah 3 12 tahun, kemudian ditambah lagi misalnya targetnya 3,5 tahun, itu selesai S1, tambah lagi S2 nya 2 tahun atau 3 tahun, kemudian doktoralnya sekian atau sekian, jadi dia sudah memplanning, kemudian dia tempuh, tapi dia tidak mengingat kemungkinan dia akan mati. Nah, yang demikian itu boleh saja dia optimis, tetapi sekali lagi mengingat kematian menjadi perlu agar ia tidak kecewa, tidak mengakibatkan dia depresi. Dia menginginkan dengan planning yang sudah dibuat, ternyata Allah menghendaki lain. Sekali lagi bahwa Allah menghendaki lain itu adalah hak prerogatif. Ya, saya berkali-kali menyampaikan bahwa ada kalanya kita menginginkan memenuhi syarat-syarat untuk bisa mendapatkan anugerah dari Allah, namun anugerah dari Allah itu belum juga datang. Kenapa? Karena Allah Maha tahu kapan anugerah itu harus diberikan dengan kebijaksanaannya kepada orang tersebut. Namun anugerah Allah Tabaraka wa Ta'ala itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang durhaka, kepada orang-orang yang zalim. Tetapi meskipun kita sudah memenuhi, bukan sebagai orang zalim, bukan sebagai orang ahli maksiat, bukan sebagai orang ahli kedurhakaan, kita menjadi orang yang beriman dan memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan anugerah, namun kemudian Allah masih saja memberikan hikmah kenapa ke anugerah itu misalnya datangnya terlambat, agar hambanya tetap istiqomah mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan Allah berharap bahwa anugerah itu diraih oleh hambanya, ya, dengan tambahan nilai dari Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai sesuatu perjuangan yang dihargai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh sebab itu maka dalam pandangan Islam yang saya ketahui bahwa Allah tidak menilai dia mendapat anugerah atau tidak, mendapat kemenangan atau kekalahan, lulus atau gagal, tetapi yang dilihat bagaimana upaya-upaya dia bersungguh-sungguh menggali, mempelajari, berusaha untuk mencapai kebahagiaan itu. Kalau pada akhirnya dia pun tidak mendapatkan apa-apa, maka dia harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap akan memberikan kebaikan, akan memberikan pahala sesuai dengan apa yang telah kita perjuangkan. Nah, bahwa kemudian apakah tidak setiap doa itu tidak akan dikabul oleh Allah? Pertanyaannya adalah, sebelum menjawab tadi, pertama, syarat bahwa doa itu akan diterima oleh Allah sudah terpenuhi apa belum? Oh sudah. Pertama, doanya memang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul. Kemudian si yang melakukan doa, dia menjauhkan sesuatu yang haram, membersihkan hatinya, bahwa sesungguhnya semua hal yang mengantarkan seseorang berdoa itu bisa dikabulkan sudah ia penuhi. Namun apa yang ia minta tidak kunjung datang. Sekali lagi bisa jadi bahwa doa yang ia panjatkan pasti akan dipenuhi oleh Allah. Itu catatan yang pertama, pasti akan dipenuhi oleh Allah. Hanya saja kemudian Allah Maha tahu, ada kalanya dikabulkan sesuai dengan doa yang diminta, atau Allah ganti dengan yang lebih baik dari apa yang diminta. Maka oleh sebab itu, ini adalah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-hambanya, karena kita tidak tahu hakikat yang diminta ini apa, kita nggak tahu. Makanya yang sudah dikemukakan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai doa, yang dikemukakan oleh al-hadis yang sahih sebagai doa, maka itu lebih baik untuk kita gunakan sebagai alat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun selain itu, maka kita tidak tahu hakikat sesungguhnya apa yang kita minta. Ya Allah, berilah saya jabatan jadi direktur PT Anu misalnya, karena dia baru manajer misalnya. Belum tentu jadi direktur itu sebuah kebaikan. Ya Allah, jadikan saya manajer ini, karena sekarang dia baru jadi supervisor. Belum tentu bahwa yang dia minta itu menjadi sebuah kebaikan. Maka oleh sebab itu,
Seringkali kita akan melihat di dalam beberapa petunjuk, seringkali bahwa kebaikan-kebaikan yang kita minta itu diserahkan kepada Allah, tapi yang kemudian yang terbaiklah yang kita minta. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi yang bernilai hasanah itulah bernilai baik di dunia, dan bernilai baik di akhirat itu yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita menentukan secara pasti bahwa saya harus begini, saya harus jadi seorang manajer, saya harus menjadi seorang supervisor, saya harus menjadi seorang kepala regu bagi karyawan tertentu misalnya gitu kan. Padahal itu semua tidak menunjukkan kepastian kepada sebuah kebenaran. Oleh sebab itu, maka untuk memahami sebuah kebenaran itu atau sebuah kebaikan itu, maka harus kita merujuk kepada Quran, merujuk kepada sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena menarik sekali ya, kita tidak bisa menilai secara spontan berdasarkan logika kita, mata kita, telinga kita, perasaan kita, kecuali harus dilibatkan Al-Quran, harus dilibatkan petunjuk-petunjuk dari Rasulullah SAW. Ya, misalnya kita baca misalnya Ashabul Ukhdud atau Ashabul Qaryah. Ashabul Qaryah kita lihat bagaimana mereka yang pada akhirnya kan dibakar, ya, diparit. Begitu juga Ashabul Ukhdud sama, mereka dihadapkan dengan permasalahan penyiksaan. Secara sepintas kita melihat bahwa kematian mereka adalah kematian dalam kehinaan. Mereka dibakar. Tapi paradigma Quran menganggap bahwa mereka justru dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memegang teguh keimanannya, karena memegang teguh keyakinannya bahwa tidak ada Tuhan yang wajib diibadati dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kembali lagi apa yang kita minta, maka hendaknya harus selalu diikuti bahwa yang kita minta adalah kebaikan. Ya, sesuatu yang bernilai barokah di sisi Allah tabaraka wa taala. Demikian yang bisa saya kemukakan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, SMS berikutnya Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut Ustadz ingat mati tapi tetap semangat dalam kehidupan karena dunia kendaraan kita masuk surga? Naam, dari siapa itu? Tidak menyebutkan. Oke, dari hamba Allah. Naam, ini yang justru kemudian sangat dianjurkan. Kita mengingat mati, tapi kita agresif dalam beramal, dalam berusaha. Namun usaha dan amalnya itu ditujukan untuk mengharap ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengingat mati bukanlah mengakibatkan ia pasif, mengakibatkan ia berhenti berusaha, berhenti beramal yang baik, tetapi dia kemudian mendorongnya untuk berhati-hati, jangan sampai dalam perjuangannya, dalam amalnya tidak mengingat Allah, tidak mengingat kematian yang mengakibatkan dia menyamakan antara hak dan batil, antara halal dan haram. Jadi mengingat kematian itu maksudnya ingat mati agar ia kemudian mampu membawa bekal-bekal untuk masa setelah kematian itu. Itu maksudnya. Jadi bukan ingat mati kemudian menjadi berhenti dari beramal, berhenti dari aktivitas dalam membela Islam, dalam meningkatkan kebaikan-kebaikan, tetapi justru harus sebagai motivator, sebagai motivasi bagi kita agar kita semakin meningkatkan karya, meningkatkan hasil yang lebih baik untuk bisa diaplikasikan, untuk bisa dibelanjakan, untuk bisa diinfakkan, dipinjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Baik, SMS berikutnya ini tentang berkaitan dengan sholat malam Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya seorang ibu. Kenapa ya Pak Ustadz bangun malam itu susah banget? Padahal kalau kesiangan nyesel. Sudah baca istighfar waktu alarm bunyi tetap tidur lagi. Mohon nasihatnya Pak Ustadz. La haula wa la quwata illa billah. Semoga Allah Azza wa Jalla membimbing ibu untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, bahwa bangun di waktu malam itu bukan sesuatu yang mudah. Berat, ya. Maka kemudian ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi. Pertama, bahwa kita serius betul bahwa kita ingin sholat malam. Yang kedua,
kemudian kita mengurangi untuk memenuhi perut. Jadi perutnya jangan terlalu dipenuhi ya. Jadi menjelang tidur itu hendaknya perutnya jangan terlalu penuh sehingga tidurnya tidak terlalu nyenyak, gitu kan? Tidak terlalu nyenyak dalam pengertian karena makannya terlalu penuh. Yang kedua kemudian kalau bisa sesuai dengan beberapa hal yang dianjurkan oleh Rasulullah, hendaknya kita dalam keadaan berwudu tidurnya. Kemudian membaca doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tidurnya menghadap kiblat. Ya, kemudian tempat tidurnya sekarang, tempat tidurnya juga dibersihkan, hendaknya bersih, ya, jauh dari hal-hal yang mengakibatkan diganggu oleh syaitan. Ya, nah ini saya kira salah satu hal yang bisa ditempuh untuk bisa biidznillah tabaraka wa taala agar kita bisa bangun malam, ya. Nah, jadi ini bukan sesuatu yang itu saja, tetapi saya kira bisa banyak hal karena masing-masing kita memiliki tempat tidur yang berbeda, suasana yang berbeda, gitu kan. Sehingga tapi paling tidak secara umum seperti itulah. Jadi pertama cepat bangun, ya, cepat bangun. Tadi niatnya untuk bangun itu harus kuat betul. Ya, mohon pertolongan Allah. Alarm sesungguhnya meskipun tidak ada alarm, kalau sudah kuat mohon pertolongan Allah. Jadi ada di antara kita juga yang memang mereka sebelum zamannya memiliki alarm, mereka mencukupkan dengan berdoa kepada Allah. Allahumma ya Allah bangunkan saya jam sekian. Qadarullah, Allah bangunkan pada saat jam yang diminta. Sampai masya Allah ada di antara kita, di antara ikhwah itu yang berdoa sampai detil. Allahumma ya Allah bangunkan saya jam 3:45 menit. Qadarullah tabaraka jam 3:45 menit bangun dia. Masya Allah. Nah, tapi kemudian seiring perkembangan zaman, seiring dengan berbagai permasalahan seperti tadi, maka ikhwat tadi juga bercerita. Pasang alarm asalnya jam 3, bangun jam 3, dia istighfar sebagaimana tadi, baca sayyidul istighfar, tapi sambil kemudian dia setting ulang alarmnya jadi 03:15 menit, bangun jadi 03:30 sampai pada akhirnya subuh dia tidak sholat malam, gitu kan. Nah, sholat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Jadi jika kita ingin dipertemukan dengan mereka, maka harus menempuh jalan yang sama, harus menempuh jalan yang tidak boleh beda dengan mereka, ya. Nah, jadi sekian banyak kesempatan-kesempatan yang Allah berikan, hendaknya kita raih dengan sesungguhnya. Bahwa kemudian seperti tadi, perbanyak istighfar, karena dosa juga bisa memberatkan kita dalam mendekatkan diri kepada Allah. Maka istighfar salah satunya. Banyak sedekah itu ada hubungan. Jadi semua amal itu saling berkaitan. Jadi semua amal itu saling berkaitan. Kenapa saya sih susah sekali ya sholat duha, orang lain mah rajin sholat duha, sebenarnya orang lain mengeluh, aduh saya mah susah ya sholat tahajud, orang lain mengatakan aduh saya mah susah ya untuk bisa menangis ketika melihat penderitaan orang lain. Itu adalah jalan, semua jalan harus kita tempuh. Sholat tahajudnya kita tempuh, sholat duhanya kita tempuh, tersentuh dengan manusia, dengan penderitaan manusia juga harus kita miliki. Namun belum sampai di situ, masalah belum selesai. Jadi tersentuhnya hati kita itu belum menyelesaikan masalah. Harus ada satu bukti bahwa kita tersentuh itu adalah dengan cara menolong. Paling tidak ketika kita tidak mampu menolong dengan sesuatu yang bersifat physically, maka dengan doa juga kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi. Jadi kita harus kuat. Saya mohon kepada Allah, ya Allah bangunkan saya pada saat sahur, waktu sahur. Ya, atau ya 2/3 malam. Ya, sunyi 1/3 malam boleh, tengah malam boleh, 2/3 malam juga boleh. Ya, tetapi 2/3 malam saya kira ini waktu yang paling tepat untuk kita ambil. Kemudian yang kedua tadi, dari sisi fisik, maksudnya dari kondisi kita tidak terlalu memenuhi perut kita dengan makanan-makanan atau minuman-minuman, ya. Apalagi dari sisi kesehatan, yang kita minum itu adalah junk food, makanan-makanan sampah, gitu kan. Subhanallah, jangan sampai. Nah, kemudian setelah itu tempat tidur juga harus dibersihkan. Kemudian kita tidur sesuai dengan arahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pada saatnya bangun untuk sholat tahajud, insya Allah Allah akan menghendaki Anda akan
akan bangun insya Allah. Dan pada saat itu Anda bangun, tadi karena Anda yakin sejak awal kuat keinginannya, maka Anda bukan cukup istighfar, ya, maka Anda akan bangun. Meskipun ada fakta yang sampai kepada kita melalui riwayat riwayat hadis bahwa ada di antara para sahabat pun mereka seperti tadi pas bangun itu bukan bangun, kalau dalam bahasa kita misalnya sadar dari tidur itu apa namanya, bukan mengigo. Kalau mengigo kan justru tidak sadar, ini sadar dari tidur kemudian tidur lagi. Nah, mereka itu dengan istighfar, selalu mengingat Allah, zikir pada Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang kedua, di antara mereka juga mencoba mengendalikan dirinya untuk tidak memiliki iri, tidak memiliki rasa iri, rasa dengki, tidak memiliki rasa kebencian kepada orang lain. Maka kemudian inilah yang justru mendapatkan kebaikan juga dari Allah Subhanahu wa taala meskipun dia tidak sholat malam. Ya, jadi karena ada kalanya sholat malam itu kan semua kita tidak sama dalam aktivitas kesehariannya. Meskipun ada penelitian menunjukkan bahwa kita tuh sebenarnya sholat tidur itu cukup 3-4 jam saja. Jadi bukan 8 jam, 3-4 jam saja itu cukup. Dan ternyata sudah dibuktikan baik itu oleh para sahabat maupun oleh orang-orang sekarang. Ada di antara kita yang tidurnya cuma seperti itu, 3-4 jam saja tiap malam itu. Tapi aktivitasnya lebih rajin dibanding orang-orang yang tidurnya 8 jam. Lebih produktif kebaikannya dibanding orang-orang yang tidurnya 7 jam. Bahkan qailulahnya saja, qailulah itu tidur siang, ya. Man qala tahta syajarah fa batala wudu'uhu, gitu ya. Jadi yang dimaksud qala di situ qailulah, tidur siang, ya. Tidur siang cukup, yang penting berbobot. Ya, itu adalah persiapan dan ini sunnah, ya. Bagi kita misalnya menjelang zuhur boleh tidur barang 1/4 jam atau setengah jam. Nah, itu untuk menyegarkan kembali, merefresh kembali, ya. Dan itu cukup. Ya, dan ini sudah dibuktikan oleh beberapa ikhwah yang seperti itu, ya. Oke. Saya kira itu jawaban yang bisa saya kemukakan terhadap pertanyaan dari hamba Allah, ya. Nah, demikian wallahu a'lam bis-shawab. Baik, kita beralih ke SMS berikutnya kembali dari hamba Allah. Ini masih tentang sholat malam, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sholat malam, jika yang diperbanyak istighfar dan sholawat saja, apakah itu lebih baik? Mohon pencerahannya dari hamba Allah di Rawamangun. Naam, sebagaimana kita bahas tadi bahwa istighfar dengan sholawat saja. Jadi pas bangun selesai misalnya sholat malam, sholat tahajud ditutup dengan witir, kemudian Anda hanya membaca istighfar dengan sholawat, ya, maka ini baik, ya, ini afdal. Atau Anda kemudian setelah witir atau sebelum witir kan ada doa-doa juga yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Setelah witir ada doa-doa juga yang diajarkan. Maka pilihlah dari sekian banyak yang diajarkan, maka semuanya adalah afdal, gitu ya. Misalnya saya mau baca misalnya Allahumma lakal hamdu, Allahumma ya Allah, sesungguhnya bagimu segala puji, Allahumma anta di dalam doa sehabis tahajud itu gimana? Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihinna, dan seterusnya. Kan di situ sampai dinyatakan bahwa engkau adalah kebenaran, gitu kan, bahwa kemudian surga itu benar adanya, neraka benar adanya, para nabi juga benar, Nabi Muhammad juga benar. Itu boleh saja juga dibaca karena itu juga diajarkan dalam beberapa hadis oleh Rasulullah SAW. Mana saja yang diajarkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, khud, ambil. Nah, maka semuanya adalah afdal. Kenapa afdal? Karena itu sesuai dengan arahan dari Allah dan Rasulnya. Ya, kalau saya perbanyak istighfar saja, ada istighfar biasa, ada sayyidul istighfar misalnya,
monggo silahkan ya, karena memang Quran juga mengajarkan wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur, itu di dalam surat Ali Imran kalau tidak salah dijelaskan ya. Oke, jadi al-khulasah kesimpulannya, maka kita membaca istighfar dengan sholawat pun fahuwa afdal, maka afdal insyaallah. Demikian wallahu a'lam bissawab. Baik, alhamdulillah, insyaallah ikhwanat kita masih akan membacakan SMS yang sudah masuk. Insyaallah kami masih akan kembali setelah jeda berikut ini.